Mengapa banyak investor gagal kalahkan pasar? Banyak orang masuk ke dunia saham dengan harapan besar, cepat kaya, hasil berlipat ganda, atau bahkan kebebasan finansial hanya dalam beberapa tahun. Sayangnya, justru disinilah jebakan pertama dimulai. Mereka tidak sadar bahwa ada perbedaan besar antara investasi dan spekulasi. Spekulasi itu seperti berjudi, membeli saham hanya karena harganya sedang naik atau karena mendengar kabar burung dari teman. Investasi, sebaliknya, berangkat dari analisis, logika, dan kesadaran bahwa uang yang kita tanam harus terlindungi terlebih dahulu sebelum berharap tumbuh. Masalahnya, banyak orang mengira mereka sedang berinvestasi, padahal sebenarnya hanya berspekulasi. Misalnya, seseorang membeli saham karena melihat grafiknya terus naik dalam seminggu terakhir. Tidak ada pertanyaan soal laporan keuangan, tidak ada analisis tentang prospek bisnis. Semua keputusan dibuat hanya karena takut ketinggalan momen. Ketika harga mulai jatuh, panik pun datang, dan akhirnya mereka menjual di harga rendah. Ini pola klasik yang terus berulang di pasar modal. Emosi adalah musuh utama investor. Ketika pasar hijau, rasa serakah muncul, ingin menambah terus, merasa tidak mungkin salah. Saat pasar merah, ketakutan mengambil alih, membuat orang menjual tanpa pertimbangan. Akibatnya, banyak yang membeli di harga tinggi dan menjual di harga rendah, kebalikan dari prinsip yang seharusnya. Padahal, kalau dilihat dari sejarah, pasar selalu bergerak naik turun. Naik bukan berarti semua saham sehat, turun bukan berarti semua bisnis hancur. Tetapi emosi sering membuat orang lupa fakta sederhana itu. Disinilah pentingnya kerangka berpikir rasional sejak awal. Investor yang rasional tahu bahwa pasar hanya cerminan jangka pendek dari emosi kolektif. Harga bisa melonjak karena isu sesaat, lalu jatuh karena sentimen yang berubah. Tetapi nilai sebuah perusahaan tidak berubah secepat itu. Kalau fondasi bisnisnya kuat, perlahan harga akan kembali mencerminkan nilainya. Jadi, kerangka pikir yang sehat bukan soal menebak besok harga naik atau turun, melainkan menilai apakah perusahaan tersebut layak dimiliki dalam jangka panjang. Contoh sederhana, bayangkan kamu membeli rumah. Apakah kamu akan menjual rumahmu hanya karena tetangga sebelah panik dan menjual rumahnya murah? Tentu tidak. Kamu akan melihat kondisi rumahmu sendiri, lokasinya, kekuatannya. Sama halnya dengan saham, fokus pada nilai, bukan pada hiruk-pikuk harga. Akhirnya, alasan utama mengapa banyak investor gagal mengalahkan pasar bukan karena kurang pintar atau kurang informasi. Justru sebaliknya, terlalu banyak informasi yang membuat mereka bingung dan akhirnya bertindak emosional. Kunci yang sebenarnya sederhana. Bedakan dengan jelas antara investasi dan spekulasi, dan bangun kerangka pikir rasional sejak langkah pertama. Dengan begitu, kamu tidak perlu menjadi jenius untuk sukses. Cukup sabar dan disiplin untuk tidak ikut larut dalam kegilaan pasar. Rahasia margin of safety untuk lindungi investasi bijak dengan nilai sebenarnya dari sebuah aset. Kalau sebuah saham bernilai Rp100.000 per lembar, tetapi kita bisa membelinya di harga Rp70.000, selisih Rp30.000 itulah yang menjadi bantalan pelindung kita. Bantalan ini penting karena dunia nyata penuh ketidakpastian. Analisis bisa salah, laporan keuangan bisa berubah, atau krisis bisa datang tiba-tiba. Margin of safety memberi ruang agar kesalahan tidak langsung berakibat fatal. Bayangkan kamu ingin membeli sebuah motor bekas. Harga pasarnya sekitar 20 juta. Namun kamu menemukan penjual yang mau melepasnya dengan harga 15 juta. Dengan kondisi motor yang masih layak, harga itu memberi ruang aman. Bahkan jika nantinya ada biaya tambahan untuk servis atau ganti spare part, kamu masih berada dalam posisi menguntungkan. Sama halnya dengan saham. Membeli di bawah nilai intrinsik memberi kita ruang untuk menanggung ketidakpastian. Lalu bagaimana cara mengetahui nilai intrinsik? Graham menekankan analisis fundamental. Itu artinya, kita menilai kinerja perusahaan, laba bersih, aset, utang, dan prospek bisnisnya. Setelah itu, kita bandingkan dengan harga saham yang ditawarkan di pasar. Kalau harga jauh lebih rendah dari nilai yang seharusnya, berarti ada peluang. Tetapi, margin of safety bukan sekadar mencari harga murah. Murah saja tidak cukup jika kualitas perusahaan buruk. Saham dengan bisnis rapuh tetap berisiko walaupun harganya rendah.
Contoh nyata bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan besar yang pernah diremehkan pasar. Ada kalanya harga saham jatuh karena isu sementara, misalnya penurunan laba dalam satu kuartal atau berita negatif yang berlebihan. Investor yang sabar dan rasional melihat ke dalam. Apakah fondasi bisnisnya masih kuat? Jika iya, harga yang sedang terdiskon justru membuka peluang dengan margin of safety yang lebar. Sebaliknya, membeli saham hanya karena tren naik tanpa tahu nilainya seperti membeli rumah mewah tanpa mengecek pondasinya. Harga bisa terlihat menarik sekarang, tapi tanpa margin of safety, resiko kerugian besar selalu mengintai. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dan selalu berpikir, apakah harga yang saya bayar benar-benar memberi ruang aman? Pada akhirnya, margin of safety bukan soal angka yang pasti, melainkan soal sikap hati-hati. Ia membuat kita tidak jatuh pada overconfidence dan memaksa kita untuk tetap rendah hati menghadapi ketidakpastian. Dengan margin yang cukup, kita tidak hanya berharap untung, tapi juga siap menghadapi kemungkinan terburuk tanpa kehilangan segalanya. Itu sebabnya Graham menyebutnya sebagai pelindung utama bagi setiap investor yang ingin bertahan lama di pasar. Apakah kamu investor defensif atau agresif? Setiap orang yang masuk ke pasar saham pasti membawa harapan berbeda. Ada yang hanya ingin hartanya aman dan tumbuh perlahan, ada juga yang berambisi besar untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya. Graham menyebut dua tipe besar dari pola pikir ini, investor defensif dan investor agresif. Keduanya sama-sama sah, tetapi jalannya jelas berbeda. Investor defensif ibarat seseorang yang menyimpan tabungan di bank dengan bunga tetap. Fokus utamanya adalah keamanan. Mereka tidak mau pusing memantau grafik tiap hari. Strategi yang dipilih sederhana. Diversifikasi portofolio, kombinasi saham besar yang stabil dengan obligasi berkualitas, dan minim transaksi. Hasilnya mungkin tidak spektakuler, tapi memberi ketenangan. Tipe ini cocok untuk orang yang punya kesibukan lain di luar investasi. Misalnya karyawan penuh waktu atau pemilik bisnis kecil yang tidak punya waktu mempelajari detail pasar. Sebaliknya, investor agresif lebih mirip pengusaha yang siap mengambil risiko lebih tinggi demi imbal hasil lebih besar. Mereka rela meluangkan waktu untuk menganalisis laporan keuangan, mencari saham undervalued, atau bahkan masuk ke sektor yang sedang tertekan dengan harapan akan bangkit kembali. Investor agresif biasanya memiliki minat mendalam pada pasar, berani menanggung fluktuasi harga, dan disiplin mengikuti analisis yang sudah dibuat. Keuntungan bisa lebih besar, tetapi beban mental dan risiko juga lebih tinggi. Menentukan tipe mana yang cocok tidak bisa hanya meniru orang lain. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, seberapa besar toleransi saya terhadap risiko? Seberapa banyak waktu yang bisa saya dedikasikan untuk investasi? Dan yang paling penting, apa tujuan utama saya berinvestasi? Kalau tujuannya hanya menjaga nilai tabungan agar tidak tergerus inflasi, gaya defensif sudah lebih dari cukup. Kalau tujuannya membangun kekayaan lebih cepat dan ada energi untuk riset mendalam, pendekatan agresif bisa dipertimbangkan. Bayangkan dua teman, Andi dan Budi. Andi bekerja penuh waktu sebagai dokter. Ia lebih memilih gaya defensif, membeli reksadana indeks dan obligasi, lalu membiarkan waktu bekerja untuknya. Budi di sisi lain punya minat besar pada laporan keuangan. Ia rela begadang membaca analisis industri, lalu memilih beberapa saham yang sedang diremehkan pasar. Andi mungkin akan tumbuh perlahan, tapi stabil. Budi bisa meraih hasil lebih tinggi, tapi juga siap menanggung kerugian jika analisanya keliru. Tidak ada jawaban benar atau salah di sini. Yang penting adalah jujur pada diri sendiri. Gaya defensif dan agresif bukan soal pintar atau tidak pintar, tetapi soal karakter, tujuan, dan kenyamanan kita menghadapi risiko. Dengan memilih jalur yang sesuai, investor bisa melangkah lebih tenang dan konsisten, tanpa merasa harus menyesuaikan diri dengan strategi orang lain. Kenapa emosi bisa menghancurkan keputusan investasi? Pasar saham tidak pernah benar-benar rasional. Ia lebih sering bergerak karena emosi kolektif, ketakutan yang membuat orang berbondong-bondong menjual, atau keserakahan yang membuat harga melambung tak masuk akal. Sejarah sudah mencatatnya berkali-kali.
Dari gelembung tulip di abad ke-17, krisis Great Depression tahun 1930-an, sampai dot-com bubble akhir 1990-an. Setiap kali, pola yang sama terulang. Orang lupa berpikir jernih, lalu hanyut bersama kerumunan. Ketika rasa takut melanda, harga saham bisa jatuh lebih dalam dari seharusnya. Investor panik menjual aset yang sebenarnya masih bernilai hanya karena tidak tahan melihat angka merah di layar sobai. Sebaliknya, saat euforia merajalela, saham biasa bisa dihargai seolah-olah akan menguasai dunia. Dalam kondisi seperti ini, investor rasional dituntut untuk berani melawan arus. Itu tidak mudah, karena artinya kita harus tetap tenang ketika orang lain panik dan berhati-hati ketika orang lain serakah. Benjamin Graham menyarankan agar kita melihat pasar seperti Mr. Market, seorang tetangga yang setiap hari datang menawarkan harga. Kadang tawarannya terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Tugas kita bukan mengikuti emosinya, tetapi memanfaatkan momen ketika harga yang ditawarkan menguntungkan. Analogi ini sederhana, tapi mengajarkan disiplin penting. Jangan biarkan emosi orang lain mengendalikan keputusan kita. Kesabaran adalah senjata utama dalam menghadapi psikologi pasar. Banyak orang ingin cepat mendapat hasil, padahal investasi sejati bekerja lewat waktu. Contoh jelas terlihat pada investor yang membeli saham perusahaan besar ketika krisis, lalu menyimpannya bertahun-tahun. Mereka yang sabar biasanya justru menikmati keuntungan berlipat saat keadaan pulih. Sebaliknya, mereka yang terlalu cepat panik atau terlalu cepat mengejar tren seringkali kehilangan peluang terbaik. Kisah klasik datang dari krisis finansial 2008. Saat pasar hancur, sebagian besar orang menjual dengan panik. Namun, investor yang tetap memegang saham berkualitas dan bersabar justru melihat portofolionya pulih, bahkan tumbuh lebih besar beberapa tahun kemudian. Perbedaan hasil itu bukan karena satu pihak lebih pintar, melainkan karena satu pihak lebih tenang. Disiplin emosi bukan berarti tidak merasa takut atau serakah, karena itu sifat alami manusia. Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola perasaan itu. Investor rasional tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus menunggu. Pada akhirnya, pasar akan selalu bergerak naik turun. Tetapi orang yang mampu menjaga emosi dan bersabar adalah yang benar-benar bisa memetik hasil jangka panjang. Analisis fundamental yang benar bukan sekedar angka. Banyak orang membeli saham hanya karena mendengar rekomendasi atau melihat grafik harga. Padahal, inti dari investasi sejati terletak pada analisis fundamental. Laporan keuangan adalah jendela yang memperlihatkan kesehatan perusahaan. Dari sana, kita bisa menilai apakah sebuah bisnis benar-benar solid atau hanya terlihat menarik di permukaan. Laba bersih, arus kas, aset, hingga utang adalah angka-angka penting yang tidak boleh diabaikan. Rasio seperti PER, Price to Earnings Ratio, DER, Debt to Equity Ratio, dan ROE, Return on Equity, bukan sekedar angka, tetapi indikator yang membantu kita menimbang kualitas perusahaan. Perbedaan besar yang sering dilupakan investor pemula adalah antara harga saham dan nilai perusahaan. Harga adalah apa yang ditampilkan pasar setiap hari, bisa naik turun karena rumor, sentimen, atau spekulasi. Nilai perusahaan jauh lebih dalam. Ia mencerminkan kekuatan bisnis, kemampuan menghasilkan laba, dan prospek jangka panjang. Graham mengingatkan bahwa seorang investor sejati tidak boleh tertipu oleh angka harga, melainkan harus melihat ke dalam, menilai apakah bisnis tersebut layak dimiliki. Studi kasus sederhana bisa dilihat dari perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Banyak saham melonjak karena tren, padahal laba yang dihasilkan belum sebanding. Ada masa ketika perusahaan yang belum pernah mencetak keuntungan dihargai seolah-olah akan menguasai pasar global. Ketika ekspektasi tidak terwujud, harga pun anjlok dan banyak investor kecil merugi. Di sisi lain, ada perusahaan mapan yang stabil mencetak laba, tetapi harganya justru sempat jatuh karena sentimen sementara. Investor yang membaca laporan keuangan dengan tenang bisa melihat peluang di situ. Angka juga bisa menipu kalau tidak dilihat dalam konteks. Misalnya, perusahaan dengan laba tinggi belum tentu sehat jika utangnya menumpuk. Atau rasio PER yang rendah bisa tampak murah, tetapi ternyata disebabkan oleh bisnis yang sedang menurun tajam.
Inilah mengapa analisis fundamental harus menyeluruh, bukan hanya memilih satu rasio lalu mengambil keputusan. Kunci dari analisis fundamental yang benar adalah sikap hati-hati dan konsistensi. Kita tidak sedang mencari angka ajaib yang memberi jawaban instan, tetapi membangun pemahaman utuh tentang sebuah perusahaan. Dengan cara ini, kita bisa membedakan mana saham yang benar-benar bernilai dan mana yang hanya mahal karena euforia sesaat. Seperti Graham tekankan, investasi bukan permainan menebak harga, melainkan seni menilai bisnis. Dan seni itu hanya bisa dijalani dengan membaca angka secara cermat, menimbangnya dalam konteks, lalu membuat keputusan rasional. Peran obligasi untuk menjaga portofolio stabil. Banyak orang menganggap investasi hanya soal memilih saham yang tepat. Padahal, portofolio yang sehat tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis aset. Saham memang menawarkan potensi pertumbuhan tinggi, tetapi juga penuh fluktuasi. Disinilah obligasi memainkan peran penting. Obligasi memberi stabilitas, seperti pemberat pada kapal yang menjaga keseimbangan saat ombak datang. Obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Saat kita membeli obligasi, kita meminjamkan uang kepada penerbit, bisa pemerintah atau perusahaan, dan sebagai gantinya kita menerima bunga secara berkala. Bunga ini biasanya tetap, sehingga aliran pendapatan lebih bisa diprediksi dibanding dividen saham yang naik turun. Dalam jangka panjang, obligasi membantu meredam gejolak pasar karena nilainya cenderung lebih stabil. Bayangkan portofolio seperti sepeda dengan dua roda. Saham adalah roda depan yang menentukan arah dan memberi dorongan besar ke depan. Namun tanpa roda belakang, sepeda tidak akan bisa berjalan dengan seimbang. Obligasi adalah roda belakang itu. Ia mungkin tidak bergerak secepat roda depan, tetapi tanpanya perjalanan menjadi goyah dan mudah jatuh. Strategi campuran saham dan obligasi yang seimbang tergantung pada profil setiap investor. Graham menyarankan prinsip sederhana. Bagi investor defensif, komposisi bisa setengah saham dan setengah obligasi. Jika pasar saham sedang terlalu panas dan valuasi tinggi, porsi obligasi bisa diperbesar untuk mengurangi risiko. Sebaliknya, jika pasar sedang terpuruk, investor bisa menaikkan porsi saham. Prinsip ini membuat portofolio lebih lentur menghadapi berbagai kondisi. Contoh nyata terlihat pada masa krisis. Saat harga saham anjlok, nilai obligasi pemerintah biasanya tetap relatif aman, bahkan naik karena investor mencari aset yang lebih pasti. Investor yang memiliki obligasi dalam portofolionya tidak kehilangan semua tenangannya, karena masih ada bagian yang bertahan. Hal ini memberi waktu dan ruang untuk menunggu saham pulih tanpa panik. Tentu, obligasi juga punya kekurangan. Keuntungannya terbatas, tidak secepat saham. Tetapi justru karena itu, ia menjadi pelengkap ideal. Tidak semua orang sanggup tidur nyenyak jika portofolionya hanya berisi saham yang nilainya naik turun setiap hari. Dengan menambahkan obligasi, kita menukar sedikit potensi keuntungan untuk mendapatkan kestabilan. Pada akhirnya, investasi bukan hanya soal mencari hasil setinggi mungkin, tetapi juga menjaga agar perjalanan finansial kita bisa berlangsung lama. Obligasi adalah bagian dari strategi itu. Ia membuat portofolio lebih tahan banting dan memberi kita kesempatan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang tanpa terlalu terombang-ambing oleh gejolak pasar. Inflasi diam-diam menggerus uangmu. Apa solusinya? Inflasi adalah musuh yang jarang terlihat, tetapi selalu hadir. Nilai uang yang kita pegang perlahan terkikis, bukan dalam hitungan hari, tapi tahun demi tahun. 10 tahun lalu, harga kebutuhan pokok jauh lebih murah dibanding sekarang. Jika tabungan hanya diam di rekening tanpa berkembang, maka daya belinya akan terus menurun. Bagi investor, ini berarti resiko besar. Keuntungan yang terlihat di atas kertas bisa habis dimakan inflasi jika tidak dikelola dengan benar. Banyak orang mengira obligasi aman sepenuhnya. Memang benar, obligasi memberi aliran bunga tetap. Tetapi masalah muncul ketika inflasi melonjak lebih tinggi dari bunga yang kita terima. Misalnya, jika obligasi memberi imbal hasil 5% per tahun, sementara inflasi mencapai 7%, secara real kita justru rugi 2%. Ini yang membuat obligasi bukanlah pelindung sempurna terhadap inflasi. Saham, di sisi lain, memiliki peluang lebih baik dalam jangka panjang.
perusahaan bisa menaikkan harga produk atau menyesuaikan strategi bisnis sesuai kondisi. Jika berhasil, keuntungan mereka tetap tumbuh meski inflasi naik. Inilah mengapa dalam sejarah, saham secara rata-rata mengungguli obligasi ketika periode inflasi panjang terjadi. Misalnya, di Amerika Serikat pada dekade 1970-an, inflasi tinggi membuat obligasi kehilangan daya tarik. Sementara saham perusahaan dengan fundamental kuat masih bisa memberikan imbal hasil positif. Namun, saham pun tidak selalu aman. Dalam jangka pendek, pasar bisa terpukul keras oleh inflasi. Harga bisa anjlok karena ketidakpastian. Investor yang terlalu panik seringkali menjual di saat yang salah. Tetapi bagi mereka yang sabar, saham justru memberi perlindungan lebih baik dalam jangka panjang. Selain saham, aset real juga berperan penting. Tanah, properti, atau bahkan emas sering dijadikan pelindung nilai. Alasannya sederhana. Mereka punya nilai intrinsik yang tidak bisa dicetak begitu saja. Sejak dulu, emas dianggap benteng saat uang kertas melemah. Begitu pula properti yang cenderung naik seiring pertumbuhan populasi dan kenaikan biaya pembangunan. Sejarah membuktikan, inflasi selalu hadir dalam siklus ekonomi. Tidak ada investor yang bisa mengabaikannya. Itulah sebabnya Graham menekankan pentingnya strategi yang mempertimbangkan faktor ini. Diversifikasi dengan saham, obligasi, dan sebagian aset real memberi perlindungan lebih kuat dibanding hanya mengandalkan satu jenis instrumen. Kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa menabung saja sudah cukup. Faktanya, menyimpan uang tanpa menghasilkan pertumbuhan berarti membiarkan inflasi menang. Perlindungan nilai bukan tentang mencari keuntungan spektakuler, tetapi menjaga agar apa yang kita miliki hari ini tetap memiliki daya beli di masa depan. Dengan cara itu, investasi benar-benar menjadi alat untuk melawan musuh tak terlihat bernama inflasi. Bahaya ikut tren dan prediksi pasar buta. Setiap kali pasar bergerak tajam, selalu ada ramalan yang bermunculan. Analis televisi, artikel finansial, bahkan influencer media sosial berlomba-lomba memberi prediksi. Minggu depan harga akan naik sekian persen, bulan depan akan jatuh tajam. Masalahnya, sebagian besar ramalan jangka pendek ini sering meleset. Pasar terlalu kompleks untuk dipetakan hanya dengan satu variabel. Perubahan suku bunga, isu politik, bahkan rumor kecil bisa membalikan arah dalam hitungan jam. Investor yang terlalu percaya pada prediksi semacam ini biasanya berakhir kecewa, karena kenyataan jarang mengikuti naskah yang ditulis analis. Bahaya lain datang dari tren. Saat sebuah saham sedang naik, banyak orang ikut-ikutan membeli tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Fenomena ini jelas terlihat saat gelembung.com akhir 1990-an. Perusahaan internet yang bahkan belum menghasilkan laba dihargai seolah-olah akan merevolusi dunia. Banyak investor kecil terbawa euforia, masuk ketika harga sudah di puncak, lalu hancur ketika gelembung pecah. Mengikuti tren tanpa analisis mendalam sama saja dengan berjalan di tepi jurang sambil menutup mata. Hal yang sama juga terjadi pada krisis subprime mortgage tahun 2008. Sebelum gelembung pecah, banyak pakar memprediksi pasar properti akan terus naik karena rumah selalu naik harganya. Prediksi itu membuat investor dan lembaga keuangan besar terlena, hingga akhirnya pasar ambruk dan menelan kerugian triliunan dolar. Sejarah ini menunjukkan betapa berbahayanya jika keputusan hanya didasarkan pada tren atau ramalan optimistis. Graham menekankan bahwa investor sejati sebaiknya memusatkan perhatian pada jangka panjang. Bukan berarti mengabaikan informasi terbaru, tetapi menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Pertanyaannya bukan apa yang akan terjadi besok, melainkan apakah bisnis ini akan tetap kuat 5 atau 10 tahun mendatang? Dengan cara ini, kita tidak terombang-ambing oleh prediksi yang berubah-ubah, tetapi memiliki kompas yang lebih stabil. Pasar memang penuh kebisingan. Jika kita mencoba menebak arah setiap gerakan kecil, kita justru akan kelelahan dan kemungkinan besar salah langkah. Fokus jangka panjang memberi ruang untuk bersabar dan rasional. Kita tidak perlu tahu kapan harga akan naik besok. Cukup yakin bahwa nilai bisnis yang solid akan diakui pasar pada waktunya. Dan itulah cara paling aman untuk menghindari jebakan ramalan yang menyesatkan. Cara bijak investasi di era informasi berlebih. Berinvestasi di era Benjamin Graham tentu berbeda dengan kondisi sekarang.
Dulu, investor harus menunggu laporan keuangan tercetak atau membaca berita lewat koran. Sekarang, Jason Zweig menambahkan perspektif baru. Kita hidup di era digital, di mana informasi datang tanpa henti, bahkan dalam hitungan detik. Dari satu sisi, ini memberi keuntungan besar. Investor bisa mengakses data keuangan, berita, hingga analisis pasar secara instan. Namun di sisi lain, arus informasi yang terlalu deras bisa membuat kita justru kehilangan fokus. Informasi berlimpah ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kita bisa tahu lebih cepat jika ada peluang. Misalnya, laporan laba perusahaan rilis pagi ini, dan dalam hitungan menit kita sudah bisa membandingkan dengan konsensus analis. Tetapi sisi gelapnya adalah kebisingan, noise, yang sering menyamar sebagai informasi penting. Tweet seorang tokoh, rumor di forum daring, atau berita sensasional bisa membuat banyak orang panik atau serakah tanpa alasan kuat. Jika tidak hati-hati, investor modern bisa tenggelam dalam kebisingan ini, mengambil keputusan impulsif dan berakhir merugi. Cara terbaik menghadapi kondisi ini adalah membangun filter. Artinya, tidak semua informasi perlu mendapat perhatian. Data keuangan resmi, laporan tahunan, atau analisis berbasis bukti jelas lebih bernilai dibanding opini cepat di media sosial. Investor modern perlu melatih diri untuk membedakan antara sinyal dan noise. Sinyal adalah informasi yang benar-benar memengaruhi nilai jangka panjang perusahaan. Noise hanya gangguan yang menggoda kita untuk bereaksi berlebihan. Zweig juga menekankan pentingnya disiplin digital. Mudah sekali terjebak dalam siklus memeriksa portofolio setiap jam, padahal itu hanya menambah kecemasan. Lebih bijak jika kita menjadwalkan waktu khusus untuk meninjau informasi, misalnya seminggu sekali atau setelah laporan kuartalan rilis. Dengan begitu, keputusan investasi tetap rasional, tidak dikuasai oleh emosi yang dipicu notifikasi. Contoh sederhana, seorang investor yang memegang saham perusahaan teknologi besar sering melihat harganya berfluktuasi tajam setiap hari. Jika ia terus mengikuti komentar pasar di Twitter atau berita spekulatif, besar kemungkinan ia akan panik saat harga jatuh. Tetapi jika ia kembali ke laporan keuangan dan prospek bisnis jangka panjang, keputusan menjadi lebih tenang. Panduan praktis bagi investor modern bukan menolak informasi, tetapi menggunakannya dengan bijak. Pilih apa yang relevan, abaikan sisanya. Jangan biarkan arus deras berita digital membuat kita kehilangan arah. Karena pada akhirnya, prinsip yang Graham ajarkan tetap sama. Nilai sejati sebuah bisnis lebih penting daripada kebisingan sesaat. Dan di era informasi ini, menjaga fokus justru menjadi keunggulan terbesar yang bisa dimiliki seorang investor. Kesimpulan, menjadi investor rasional bukan berarti selalu benar menebak arah pasar. Justru sebaliknya, itu berarti kita sadar bahwa menebak pasar adalah permainan yang hampir mustahil dimenangkan. Inti dari investasi sejati adalah melindungi modal yang kita punya, lalu memberi waktu agar ia tumbuh dengan tenang. Kesabaran menjadi kunci. Tanpa kesabaran, investor mudah terpancing emosi dan akhirnya membuat keputusan yang lebih mirip perjudian daripada perencanaan. Konsep margin of safety memberi kita bantalan saat menghadapi ketidakpastian. Membeli aset di bawah nilai wajar bukan hanya strategi cerdas, tetapi juga bentuk kerendahan hati. Kita mengakui bahwa analisis bisa salah, kondisi bisa berubah, dan masa depan tidak bisa diprediksi. Dengan margin yang cukup, kita memberi ruang untuk kesalahan tanpa kehilangan segalanya. Disiplin emosi juga tidak kalah penting. Pasar akan selalu menguji kita, entah dengan euforia yang menggoda atau ketakutan yang melumpuhkan. Investor rasional tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus bertindak. Pada akhirnya, setiap keputusan investasi bisa kita uji dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini spekulasi atau investasi sejati? Jika kita membeli hanya karena berharap harga naik cepat, itu lebih dekat ke spekulasi. Jika kita membeli karena percaya pada nilai bisnis yang solid dan siap menahannya meski pasar bergejolak, itulah investasi sejati. Pertanyaan ini sederhana, tapi bisa menjadi kompas yang menyelamatkan kita dari banyak keputusan keliru. Kita tidak perlu menjadi jenius untuk berhasil dalam investasi. Graham menunjukkan bahwa disiplin, kesabaran, dan pola pikir rasional sudah cukup untuk membuat kita bertahan melewati krisis demi krisis. Tantangannya bukan di luar, melainkan di dalam diri.
Bisakah kita menahan godaan untuk ikut-ikutan dan tetap berpegang pada prinsip? Setiap orang bisa memilih jalannya sendiri di pasar. Ada yang cepat terbakar oleh tren, ada juga yang tenang berjalan pelan. Jika kamu ingin investasi benar-benar memberi hasil, mulailah dengan kesadaran bahwa tujuan utamanya bukan meraih untung besar dengan cepat, melainkan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Lalu tanyakan pada diri sendiri sebelum menekan tombol beli atau jual. Apakah ini langkah seorang investor rasional atau hanya reaksi spontan terhadap keramaian pasar? Jawabanmu akan menentukan seberapa jauh perjalananmu bisa bertahan.